kali bertanyakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh arah. Kalau Allah tidak butuh tempat, tidak butuh arah, bagi kita yang beribadah, baik ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah yang lain, bagaimana kita membayangkan Allah itu? Dan kalau seandainya umat itu yang tidak belajar tauhid secara mendalam, ketika dia beribadah, dia membayangkan Allah itu berbentuk atau gimana gitu. Kalau ternyata ada yang membayangkan Allah itu bentuknya itu ini, itu. Terima kasih Pak Kiai. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan apapun perkara baru. Allah tidak bertempat dan tidak berarah, karena tempat dan arah itu perkara baru dan makhluk. Yang bertempat dan berarah itu adalah benda yang baru. Allah bukan benda yang baru. Kalau kita sholat, yang kita bayangkan itu apa? Orang itu ketika sholat bukan membayangkan zat Allah, tetapi merenungkan makna-makna yang kita baca di dalam sholat, sambil menghadirkan keagungan Allah di dalam hati kita. Jadi begitu. Karena kalau membayangkan, mikir-mikir, membayangkan azatnya Allah itu gak boleh. Tafakkaru fillah wala tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Pikirkan makhluk Allah, jangan dipikirkan atau direnungkan azat Allah. Karena zatnya Allah gak bisa direnungkan. Kalaupun direnungkan itu hanya sifat-sifatnya. Jadi begitu. Karenanya belajar akidah Ahlus Sunnah yang paling dasar itu hukumnya wajib. Kalau gak belajar akidah yang paling dasar, itu bisa terjerumus dalam paham tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau tajsim, menjasmanikan Allah. Kalau nggak belajar, makanya ulama kita dulu akidah Ahlus Sunnah ini diajarkan dengan berbagai cara, sampai-sampai ya di surau-surau di musholla sebelum sholat dulu yang dibaca wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Itu kan yang dibaca. Jadi sebelum sholat dibaca, nanti di acara-acara pengajian ulama-ulama dulu menjelaskan maknanya. Dan orang-orang tua dulu itu paham yang seperti ini dulu. Banyak yang paham. Yang sekarang ini karena sudah ditinggalkan budaya-budaya begini, apalagi dibid'ahkan, orang nggak paham. Orang nggak paham. Tahun 2019 saya daurah di Pahang, Malaysia, sifat 20 selama 3 hari. Akidah 50 ya, sifat 20 dan sifat para nabi, para rasul. Selesai acara, ada orang ingin ketemu saya, peserta daurah. Sudah tua waktu itu, sudah lebih 50, cuma belum kawin. Ada apa Kiai? Saya terima kasih sama Kiai. Kenapa? Saya ini baru tahu Kiai, berarti selama ini saya ini mujassimah, menjasmanikan Allah, musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Gimana? Saya ini dulu punya bayangan Allah itu kan maha melihat dimanapun kita berada dalam penglihatan Allah. Saya pikir matanya Allah itu banyak dan ada di mana-mana, macam CCTV ya. Kalau orang awam itu yang gak belajar akidah, akidah ini dipikir sendiri.
Dan nggak boleh begitu, karena akidah ini ada aturannya di dalam Al-Quran, ada dasar-dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya wajib mengajarkan akidah. Makanya kalau punya anak ya sekolah atau mondok, lihat-lihat pondoknya pondok mana. Harus pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau akidahnya salah itu fatal, rusak kalau akidahnya salah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di Indonesia, di Malaysia maupun di negara-negara lain, kami di sini sedang membangun pondok pesantren Al-Hujjah yang terletak di desa Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Sumatera. Ini lahan ada 2,5 hektar untuk pondok pesantren Al-Hujjah, pondok pesantren putra, dan lahan sebelahnya 1 hektar untuk pondok pesantren putri. Ini lagi pembangunan musola putra, setelah ini asrama madrasah, kemudian kamar para asatid. Barangkali saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami harap ya, harapan kami semuanya silahkan yang akan memberikan kontribusi sumbangan bagi pondok pesantren kita ini. Ini insya Allah ya tujuannya untuk mendidik putra-putri kaum muslimin, terutama yang berada di Provinsi Riau, ala manhaj ahli sunnah wal jamaah, syafi'iyah, asy'ariyah, sufiyah. Saya berharap, kami semuanya berharap sumbangan terbaik Anda untuk pondok pesantren Al-Hujjah ini disalurkan melalui rekening kami di Al-Hujjah, Yayasan Al-Hujjah, Yayasan Islam Al-Hujjah Riau. Sekian harapan dari kami, juga pemberitahuan. Mudah-mudahan Anda semuanya tertarik untuk memberikan kontribusi dan sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan itu. Sama semua kalau sama. Maksudnya sekali jalan gitu? Iya. Istilahnya keras tadi itu bisa untuk ganti saung dia makan, duduk gitu. Kalau plan ke depan Pak Yai, tiap bangunan ada saungnya Pak Yai. Tiap bangunan itu kan tinggi, hampir berapa meter jarak kemarin tinggi kok. Karena kan gedungnya lantai 3 tuh Pak. Kalau jaraknya nggak tinggi, nggak lebar, nanti kayak anu. Jalan ternyata ini nggak bisa, hanya mana akhirnya dia berbalik tarik kompas di Masjid Demak katanya. Nanti tempat yang itu kan nanti namanya satu-satu, nanti di atas Pak, nanti kasih plakat.